Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratil mustaqim, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai ini malam kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan alhamdulillah kita masih istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan semasa hidup kepada kita selalu kita syukuri, agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Baitul Salam yang hadir, yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kembali pada malam hari ini, insyaallah menjelang Isya, kita mencoba membahas firman Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 160. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang membawa kebaikan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka balasan baginya adalah 10 kali lipat. Wa man jaa bis-sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Siapa yang membawa dosa dan kesalahan menghadap kepada Allah, maka balasan baginya seimbang dengan yang dilakukannya. Seimbang di situ kalau gadang dosoe, gadang lo leh. Kalau ketik dosonyo, ketik lo leh. Wahum la yudlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun, kata Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya di kitabil Al-Quran surah Al-An'am 160. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Alhamdulillah sampai ini malam Allah masih berikan ke kita 4 faktor pendukung utama di dalam kita hidup, mengharungi hidup di dunia ini menuju Allah. Umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, dan kita istiqomah. Bapak Ibu hadirin yang sampai tadi itu enggak semua manusia yang punya. Yang punya hanya hamba pilihan. Nya kadang umur lagi panjang, badan tak sehat. Ada tuh banyak di rumah sakit. Kadang pengin berkumpul je keluarga. Boleh kalau di hari raya. Tapi memang sudah takdir. Kita sehat, alhamdulillah. Umur panjang, badan sehat, waktu luang tidak ada. Nah, kita ada. Karena memang sibuk. Apalagi kalau kini masih arus mudik, arus ilih mudik, atau memang kegiatan-kegiatan lainnya, akhirnya lupa. Atau memang dilupakan, atau memang tidak peduli. Biasanya kalau Ramadan, awal-awal Ramadan tuh ramai masaji, atau masaji nang kita, atau jamaah nang banyak, ramai. Habis Ramadan, nah inilah adanya. Tidak di mama doh, memang kayak gitu. Memang kayak gitulah grafik dalam ibadah. Habis Ramadan tuh, jadi ada beberapa amal ibadah yang terabaikan pasca Ramadan. Satu adalah sholat. Dulu waktu Ramadan Bapak Ibu, oi ndak tanggung bajago wana waktu tu. Kadang di rumah saji, sebagai ndak pulang-pulang doh. Adik pingin menjaga waktu wana. Habis Ramadan ada selamat tinggal. Pertahankan itu Bapak Ibu, jangan sampai tayadila di awak. Itu musibah besar itu. Salat. Yang kedua yang sering terabaikan, lagi terang Bu. Bu, lagi terang belakang Bu. Yang sering terabaikan yaitunya salat berjamaah. Salat jamaah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi padahal salat berjamaah itu jauh lebih utama dan lebih afdol. Dulu di Ramadan tak tangguang dong, kita jago mana, supaya kegiatan salat berjamaah awak tu selalu atau suara terlalu karih nak. Oh betul ya Pak. Baik Bapak Ibu. Lah terang Bu. Masya Allah. Waktu Ramadan kadang suuk sedang naik, oke? Sedang naik suuk tu Ustaz azan di masjid maghrib. Batinggan dulu. Kadang bawa pembukuan tu ke rumah saji, oke? Pingin pingin salat berjamaah. Ndak namu awak 2000 wati awak untuk meninggal jamaah tu. Batinggan tu dulu. Pembukuan tu batinggan, makanan tu dulu. Awak kaja. Kadang-kadang lah di ujung-ujung, oke? Lah di ujung-ujung. Awak pingin jo. Karena memang begitu kata Rasul, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 derajat 27. Jadi salat jamaah itu dibanding dengan salat sendirian 27.
Jadi sekali awak sholat maghrib di rumah saji, sholat jamaah itu sama jo 27 kali. Kan luar biasa tuh. 27 kali itu 27 hari. Jadi Bapak Ibu, mari kita jaga itu. Jangan sampai kita lengah. Apalagi kalau awak kok kini kok ikut kalah masuk usia-usia pensiun kok. Ada yang produktif mungkin tak parah ada. Tinggal ada. Maka habiskanlah waktu kita itu, umur kita itu untuk beramal soleh. Al-Kahfi 110 bagian akhirnya, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan solehan. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dia harus beramal soleh. Jadi kata kuncinya amal soleh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Jadi mari kita jaga, jangan sampai sibuk dengan kehidupan dunia kok akhirnya tinggal yang akan kita bawa. Jadi mencari nan ka ditinggalan, lupa nan ka dibawa. Itu rahasianya tuh Ibu, jangan sampai. Jadi jangan gara-gara mencari nan ka tinggal kok lupa nan ka dibawa. Itulah amal soleh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dek karena kini lah masuk bulan Syawal, lawak diizinkan Allah. Kalau dewak sih kok hari raya bilo Pak? Sabtu Jumat ya Pak ya. Berarti lah tanggal 8 gini kok. Pan Syawal. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin 7 8. Itulah berkisaran. Ibadah yang agung di bulan Syawal ini jangan sampai terlewatkan. Awalnya sama tahu tuh, yaitunya puasa Syawal. Alhamdulillah bagi Bapak Ibu yang sedang melaksanakan puasa Syawal, anjuran. Ini Syawal tuh tanggal 2 tuh lah kuliah. Tanggal 1 belum, karena masih rayo. 1 Syawal. Hari raya kan tidak boleh puasa. Idul Fitri, Idul Adha tidak boleh puasa. 2 hari raya. Tanggal 2-nya sudah boleh. Dari segi hukum. Segi hukum kebolehannya sudah boleh. Ini kadang-kadang ada yang bagai, kami belum bisa puasa do karena banyak berkunjung. Tamu banyak lah baru. Memuliakan tamu itu kan juga hukumnya wajib, gitu. Maka boleh dicari waktu-waktu yang tepat untuk ibadah Syawal tersebut. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man shoma ramadhana, siapa yang puasa Ramadan, thumma atsba'ahu sitta min Syawal, kemudian dia iringi atau diikutinya 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shaimud dhahri, bagaikan dia mendapat pahala dia puasa 1 tahun penuh. Masya Allah, kan luar biasa tuh. Jadi siap, kata kuncinya puasa Ramadan dulu Bapak Ibu. Kok jangan salah kaprah lo Bapak kok. Ramadan dulu. Sia yang puasa Ramadan, kemudian thumma atsba'ahu sitta, dia iringi atau diikutinya 6 hari di bulan Syawal. Dalam pandangan para ulama ada situ kata-kata atsba'ahu, itba, mengikuti atau mengiringi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mengikuti itu 1, boleh tanggal 2 itu langsung 2, 3, 4, 5, 6, 7 boleh.
Oh kami belum bisa, karena banyak kunjungan-kunjungan. Nah udah ambil saya di tengah. Tengah-tengah bulan atau di akhir. Boleh. Kata kunci atsba'ahu di situ, mengiringi atau mengikuti itu adalah dalam pandangan Dr. Yusuf Qaradawi dalam Fiqhus Shaum beliau, selagi di dalam bulan Syawal itu boleh dilakukan. Nah, itu kata kuncinya. Jadi kata kuncinya itu adalah dalam bulan Syawal, karena puasa Syawal. Puasa 6 menurut awak. Makanya kadang-kadang awak cari ada ibu-ibu, bapak-bapak pergi ke rumah saji itu, pergi salat maghrib, itu membawa tentengan untuk berbukuan itu. Boleh. Apa-apa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mengiringi. Ada situ kata-kata ad-dahar, ad-dahri. Jadi siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, fakaan nama saimud dahri, bagaikan dia puasa 1 tahun penuh. Para ulama menyampaikan puasa Ramadan itu nilai kelipatan pahalanya itu adalah sama dengan 10 bulan. Puasa Syawal 6 hari itu nilainya itu sama dengan 2 bulan. 10 tambah 2 kan 2 boleh. Berarti kan 1 tahun tuh. Ini dalam pandangan para ulama hadis dan ulama tafsir. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat ada beberapa faedah, manfaat atau keutamaan puasa di bulan Syawal itu. 1, puasa 6 di bulan Syawal itu pahalanya Allah penuhkan genap dengan pahala 1 tahun. Rasanya layado kira-kira orang yang puasa setiap hari ndak waranti setahun semua. Pernah Pak? Ndak ada ya? Ibu pernah Bu? Setahun ndak waranti puasa. Taruh yang mana Rui? Ndak pernah Ibu ya? Sama, mau ndak coba doh. Itu begitu hebat Allah berikan nilainya. Jadi orang yang puasa Ramadan kemudian dia puasa 6, puasa Syawal, maka dia mendapat pahala setara bagaikan dia puasa 1 tahun penuh. Luar biasa. Makanya Bapak Ibu hadirin, kalau bapak-bapak puasa, ibu-ibu puasa, jangan awak saya yang puasa. Kalau ada bapak puasa, ajak istri-istri awak. Istri awak ya, jangan bini kawan lah. Istri kita. Bawa dia. Sama-sama. Kalau bapak ibu puasa, ajak anak-anak awak. Ajak anak-anak awak. Karena kita bukan kepentingan pribadi saja untuk masuk surga itu. Bersama keluarga. Jadi bapak-bapak yang belum mengajak istri, bawa istri wak. Mungkin bapak Allah, mungkin atau alun ibu lah dong. Udah, motivasi beliau, Bu, jangan sampai tinggal. Sama-sama. Karena begitu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala besarnya. Kita juga kayak gitu Bapak Ibu. Jadi di rumah tuh bersama-sama. Kalau kita puasa, ajak istri. Istri puasa, ajak suami. Kalau suami istri puasa, ajak anak-anak. Nah gitu. Tuh anak kita yang di Mesir itu kita telepon itu. Antum udah puasa belum? Udah ya, nah gitu.
sedang jalan. Jadi ramai-ramai sama-sama kita. Karena nanti dalam Al-Quran surah Az-Zumar itu, orang beriman itu, orang bertakwa itu nanti bersama-sama masuk dalam surganya Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati dzumara. Jadi berombong-rombong sama-sama kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama yang Allah berikan, orang yang puasa Ramadan kemudian dia puasa 6 di bulan Syawal, dia mendapat pahala bagaikan dia puasa 1 tahun penuh. Jadi bagi yang belum, masih ada kesempatan, masih panjang. Kini baru 8 hari baru. 7 hari itu 8 hari. Kita di bulan Syawal. Ini masih ada kesempatan. Nah, tapi yang terpenting Bapak Ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, aja awak saja yang puasa, itu nomor lalu. Aja anak cucu awak. Oh barik, enggak barik. Menjelang tak biasa. Kalau lah tak biasa, lasu saja. Ada orang dalam rumah itu yang kuat untuk puasa. Kita ajak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk yaitunya yang kedua, orang yang melaksanakan puasa Ramadan kemudian dia laksanakan puasa Syawal, menandakan dia istiqomah dalam menjalankan ibadah. Istiqomah ku barik Bapak Ibu. Tapi walaupun barik, tantangannya juga besar. Allah siapkan. Orang yang istiqomah balasannya sarugo. Itu hebatnya tuh. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumastaqamu. Itu dia. Kemudian dia istiqomah. Istiqomah dia salat 5 waktu, istiqomah dia salat berjamaah 5 waktu, istiqomah dia hadir di majelis ilmu, wirid. Jadi Bapak Ibu datang wirid do istiqomah. Dulu di bulan Ramadan kan setiap malam awak do. Malam subuh do istiqomah ya. Subuh malam. 2 kali sehari itu. Kini wirid sekali seminggu, barangkali seminggu. 2 kali. 2 kali mungkin ada subuh itu kan. Kan 2 kali seminggu lah. Kau tambah Jumat bapak-bapak. Hadiri, datangi. Karena majelis ilmu itu majelisnya para nabi dan rasul, majelisnya para malaikat, majelisnya para orang-orang soleh. Dan hadir ke majelis ilmu itu luar biasa Bapak Ibu. Pahalanya kadang. Orang kadang tak peduli itu dong. Nyo kadang lebih nyaman, lebih enak di YouTube. Padahal YouTube tuh ndak sama, jauh bedanya ndak sama dengan di YouTube itu hadir di majelis ilmu. Salah satu orang yang hadir ke majelis ilmu itu Allah telah membentangkan jalan ke surga. Hadisnya sahih itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju majelis ilmu di masjid malam, siang, pagi atau kapan saja, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah telah bantangkan jalan menuju surga baginya. Jadi orang yang hadir di majelis ilmu itu ujungnya sarogo Bapak Ibu. Nyampang dia meninggal fi sabilillah. Meninggal pada jalan Allah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar riwayat. Ada riwayat, nyola membunuh orang 100 orang. Pernah mendengar ya Pak ya? 100 orang membunuh. Aduh, naudzubillah. Seorang saya membunuh itu dosa besar itu. Apalagi kalau lah 100. Dia pingin taubat, datang ke orang alim, tuan guru, ambo lah membunuh orang 100 banyaknya. Tu bah, kalau ambo taubat dia terima di Allah lai, pasti.
Karena memang janji Allah kayak gitu dalam Al-Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba-hamba yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Jangan khawatir, jangan cameh, jangan ragu dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh seluruh zunub, dosa-dosamu. Itu hebatnya. Jadi DI-nya lah membunuh syarat tu, akhirnya tapi syarat kata guru tu. Syaratnya antum harus barangkit dari kampung kau. Tu pai itu kenin tu. Kama tu batu salam. Tu orang wirid di situ. Baik. Nyopai barangkit. Dalam perjalanan Bapak Ibu, mujuah ndak dapat ditolak, malang ndak dapat tolak, mujuah ndak dapat diraih namanya do, malang tiba dewe, meninggal dalam perjalanan. Kecek malaikat azab bawa ke neraka. Kecek malaikat rahmat bawa ke surga. Daripada ribu saya ukur. Ke mana jauh, ke mana dekat. Akhirnya dia ukur. Ternyata dia dekat kepada majlis ilmu. Apa kata Allah? Fahuwa dakhalul jannah. Bawa dia ke surga. Waduh, Masya Allah. Membunuh 100 orang. Belum hadir di majlis ilmu. Masih dalam perjalanan. Belum tahu usia yang menyampaikan. Materinya. Tetapi karena dia memang betul-betul taubat. Ingin hadir di majlis ilmu. Meninggal. Dia berhak masuk surga. Kan hebat itu. Jadi kalau Bapak Ibu pingin tahu fadilah keutamaan ilmu itu, baca di dalam kitab-kitab hadis, babun ilmu. Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada, Bulughul Maram ada, Lu'lu'u wal Marjan ada. Banyak kitab yang menjelaskan keutamaan ilmu itu. Makanya ada talabul ilmu atau utlubul ilmu. Itu kan tuntuilah, itu kan fil amar, perintah itu. Jadi pada hakikatnya mencari ilmu itu sawananya Bapak Ibu wajib hukumnya. Bahasa di kampung namanya menuntui ilmu itu. Kamang, menuntui. Tuntut. Ilmu itu memang dituntui, dicari. Nah, kalau di kampung Ambon namanya tonggak rumah, tonggak masjid, ketiga tonggak balai-balai. Anak alim ulama, anak imam kati, kalau ndak kawaraja, ndak kana mau pandai. Iwaraja. Kun payakun langsung ndak bisa. Belajar. Harus kini hawa lado masjid, rumah ibadah, majelis-majelis ilmu, setidaknya awak datangi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata bahwa orang yang melaksanakan puasa Ramadan, kemudian dia puasa 6 di bulan Syawal, maka dia menandakan orang tersebut istiqomah dalam beribadah. Nah, kalau dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah, kata Allah. Jangan takui, jangan cameh, jangan ragu lolai. Bergembiralah dengan surga. Jadi istiqomah balasannya surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua istiqomah selalu. Ndak lama do. Salat tu ndak lama do. Mau jalan mati saja. Kalau lama mati nak sembahyang tu dah. Di sembayangan lain. Kalau enak muah lu orang Ada orang yang ndak namuh lain. Nabi dulu ada nak namuh sembayangan tu. Termasuk orang bunuh diri. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata bahwa Allah telah siapkan buat hambanya kalau hambanya itu mau untuk melakukan yang terbaik. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk bahwa orang yang melaksanakan puasa Ramadan kemudian melaksanakan puasa Syawal, puasa 6,
berarti orang tersebut telah melaksanakan nilai-nilai kebaikan, yaitunya ibadah puasa. Syawal itu kan meningkat. Jadi kau dapat seharusnya bulan Syawal kau makin ramai masjid itu Syawal. Ndak makin langgang tu. Ndak tempat lain, siko awak ramai. Tempat lain. Jadi mari sama-sama Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ajak diri kita, keluarga kita. Bapak-bapak kalau awaklah tabiaso karo masaji, bawa keluarga kita. Karena tanggung jawab kita adalah untuk menyelamatkan. Untuk menyelamatkan. Karena kita itu ingin selalu bersama. Kalau ingin selalu bersama, maka diawali dengan kebersamaan itu. Dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Nanti langsung. Halo, 38, 32. Nanti kalau seandainya kita tidak mengajak membawa keluarga kita, maka ada nanti yang tak cici nantinya. Bapak Ibu, kita seorang ayah rajin ibadah, sholat jamaah, puasa Senin Khamis. Tolong selamaian keluarga awak, anak dan istri. Suami itu adalah pemimpin, penanggung jawab, wajib hukumnya. Bahaya Bapak Ibu, kalau ada nanti ditakdirkan, bukan ditakdirkan ya, nyampang taseret nanti perempuan masuk neraka. Kita berharap ibu-ibu di sini ndak, jangan masuk neraka. Berat. Nyampang nanti masuk neraka, itu sampai laki-laki yang dielo Bapak. 1 perempuan masuk neraka, 4 laki-laki yang dibawanya. 1 ayahnya. Kalau laki-laki lo ayahnya kok. Tapi sunatullahnya ke laki-laki itu. Yang kedua suaminya, kalau sudah punya suami. Yang ketiga saudaranya, adiknya atau abangnya, saudara laki-laki. Yang keempat anak laki-laki. 1 perempuan masuk neraka, ampe laki-laki taniayo. Batu yang ampe tadi itu ndak beres, ndak sukses mendidik dan seorang godo. Ibu-ibu, hati-hati. Makanya ndak boleh perempuan itu melawan kepada suami. Benar Bapak Ibu. Perempuan itu boleh, bisa, atau masuk surga atau tidaknya itu karena suami. Dia kan 4 syaratnya itu. Salat 5 waktu. Ndak ada ibu salat sunnah do 5 waktu saja. Puasa Ramadan, ndak ada puasa sunnah do. So Ramadan saja. Kemudian yang ketiga, menjaga kehormatan diri keluarga. Nan kampe redo suami. Kalau ndak ada nan kampe gua ndak bisa. Tuh. Jadi oleh sebab itu mari, tentu tugas kita sebagai kaum laki-laki untuk mendidik, membimbing, membina, mengayomi, mengajak keluarga awak agar tetap. Kadang-kadang awak ko bapak-bapak taniayo gara-gara keluarga. Orang gae kadang-kadang taniayo gara-gara anak. Suami kadang-kadang taniayo gara-gara istri. Aturan selesai beres urusan awak ndak beres. Awak rajin dulu sholat, tapi keluarga hendak dipedulikan. Itu dalam Al-Quran surah Luqman itu 13 sampai 19. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu mari, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai gara-gara kehidupan yang sesaat ini kita abai untuk kehidupan yang abadi.
selama-lamanya. Akhirat itu selama-lamanya Bapak Ibu. Khalidina fiha abada, abadi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian bagi yang belum mengqadha puasa, qadha, bayar. Mungkin ada sakit, ibu-ibu mungkin ada halangan di Ramadan kemarin, jangan tunggu menunggu. Nyo kadang-kadang dek tunggu menunggu kok. Kita ndak bisa jamin besok akan hidup. Ndak bisa jamin. Keburu meninggal kok, sementara awak masih ada puasa. Nah, maka segerakan ibadah itu. Karena mengqadha itu adalah sama statusnya dengan puasa wajib. Jangan sampai ditinggalkan dan diabaikan. Baik, 1 menit lagi Bapak Ibu, ada yang bertanya boleh? Kalau enggak kita siap-siap untuk persiapan sholat isya. Jadi karena mumpung masih dalam bulan Syawal awal-awal, saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minni wa minkum. Taqabbal ya karim. Siyamana wa siyamunkum. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amal ibadah yang kita lakukan siang malam, pagi petang, kapan dan di mana saja. Diri kita, keluarga kita, anak turunan kita semoga istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan kita selalu dalam ridha Allah dan tolong pertahankan keistiqomahan itu Bapak Ibu. Istiqomah. Insyaallah Allah akan berikan yang terbaik. Allahumma minkum ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.